Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini sharingnya berjudul Sahabat Allah adalah hamba yang berpengertian. Ya, ini idenya nyambung dari yang kemarin karena yang sebelumnya itu kurang begitu dalam ya. Nah, jadi sekarang dikupas agak lumayan gitu ya. Jadi mengenai hamba dan sahabat. Jadi ini kan ada di firman-Nya gitu ya, jadi enak gitu ya. Dan rada mudah, tapi unik, jarang kita dengar, jadi kadang rada aneh juga gitu ya. Karena jarang dikhotbahkan yang kayak gini ya. Oke, kita mulai Yohanes 15, 14 dan 15, itu ayat intinya ya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di 15 coba saya tambahin 16 mana ya? Saya tambahin 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini kan perumpamaan yang rada sulit. 14, 15, 16. Sepertinya tidak ada hubungan, tetapi berhubungan. Ya, karena nggak mungkin Tuhan Yesus ngasih nggak ada hubungan dan nggak ada jalurnya gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, jadi kita belajar ya. Oke, jadi hamba dan sahabat di sini, ini perumpamaan adalah cuman perlambang di dalam konteks melakukan perintah Tuhan. Ya, konteksnya di dalam melakukan perintah Tuhan. Soalnya di luaran itu semua ngomong kalau pendeta apa lain-lain kan ngomongnya hamba Tuhan, hamba Allah gitu ya. Nggak jarang yang ngomong sahabat Allah gitu kan jarang, hamba Allah gitu ya. Oke, jadi kita tidak masuk ke konteks itu ya. Ini konteks khusus yang di Yohanes, perikopnya konteksnya itu melakukan perintah Tuhan, ya, hamba dan sahabat, gitu ya. Oke, nah, jadi di dalam melakukan perintah Tuhan itu, ini kan ada perbedaan jelas di dalam ayat ini ya. Di dalam ayat ini Tuhan katakan itu jelas perbedaannya. Tetapi dua-duanya ini melakukan perintah Tuhan. Ya, ini berbicara orang Kristen yang melakukan perintah Tuhan. Bukan tidak melakukan, dua-duanya melakukan. Ya. Nah, jadi perbedaannya hanya di ayat 15-nya itu. Hamba tidak tahu, tapi sahabat tahu. Ya, akan perintah itu. Dan di dalam segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan memberikan perintah, itu sahabat ngerti terhadap perintah itu. Melakukan dengan pengertian. Nah, tapi hamba ditulis sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Nah, jadi dia itu taat buta. Terima instruksi, lakukan. Nah, ini sangat beresiko. Melakukan firman, taat buta sangat beresiko. Karena bisa juga dia tidak murni di dalam melakukan firman Tuhan ya. Banyak orang mau melakukan Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Terus melakukan firman Tuhan dengan terpaksa, bersungut-sungut. Karena ya emang harus melakukan, padahal dia nggak seneng gitu ya. Dan banyak gitu ya. Karena dia nggak ngerti tentang perintah-perintah Tuhan itu. Gitu ya. Jadi banyak. Nah, jadi hamba itu di sini melakukannya tanpa pertobatan, karena dia nggak ngerti.
Jadi banyak penyelewengan-penyelewengannya nantinya. Ya. Jadi Tuhan nggak mau. Tuhan maunya itu sahabat. Nah, sahabat adalah setelah hamba. Jadi tidak mungkin langsung sahabat. Jadi harus melalui hamba dulu. Jadi nanti baru kita belajar, ya. Kita kupas lebih dalam. Ini pengantarnya, ya. Nah, jadi di sini dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya. Berarti sebelumnya hamba. Baru naik jadi sahabat, gitu ya. Nah, nanti kita lihat kriteria hambanya gimana, kita harus lewat. Dan sahabat bukan berarti meninggalkan hamba. Kehambaan, penghambaan itu melekat seumur hidup. Jadi hamba dan sahabat itu tidak bisa dipisahkan. Itu barengan terus seumur hidupnya. Begitu, hamba dan sahabat. Sahabat adalah level waktu melakukannya dengan pengertian level lebih tinggi. Hamba tidak, nah, gitu aja. Tapi dua-duanya harus sejalan. Ya, kita lihat. Yang mencolok nih ya. Hamba adalah lambang pengosongan diri. Hamba. Nah, sahabat adalah lambang pengisian diri. Ya, hamba itu di dalam bahasa aslinya di Alkitab itu banyak dipakai doulos, budak ngomongnya. Hamba itu diperhalus. Jadi sebenarnya budak. Budak itu udah tidak ada hak sama sekali, udah tidak ada apa-apa. Gitu ya. Nah, hamba adalah budak, itu lambang pengosongan diri. Nah, sahabat itu dibilangin sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu. Nah, memberitahukan kepadamu itu pengisian. Ya, jadi dua itu berjalan berdampingan. Hamba itu pengosongan diri, sahabat pengisian diri. Kita tidak bisa kosong nggak diisi itu, ya tidak bisa. Justru ada isinya, makanya kita bisa mengosongkan diri, kita usir yang lama, karena ada pengisian, gitu ya. Makanya pengosongan diri, orang yang nggak belajar firman, nggak mencintai firman, nggak di posisi Maria, nggak pernah gaul intim sama Tuhan, gimana mau ngosongin diri? Mau ngosongin diri juga nggak bisa, gitu loh. Nah, makanya hamba sama sahabat ini beriringan terus, ya, di dalam konteks melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi hamba adalah pengosongan diri. Sahabat adalah pengisian diri. Ya, nah kita lihat dasarnya Yohanes 30 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini didahului dulu, ia harus makin besar, aku makin kecil. Nah, makin besar dia, maksudnya adalah di dalam diri kita. Tuhan harus makin besar. Dan kita harus makin kecil di dalam diri kita. Nah, aku harus makin kecil. Ini kan pengosongan diri. Semakin kecil, akunya semakin habis. Gimana menghabisannya? Harus Tuhannya makin besar dulu. Begitu kita bergaul akrab intim sama Tuhan di posisi Maria itu, rema-rema pengertian Tuhan berikan melalui Roh Kudus, ya, ada pertobatan, berarti metanoia, perubahan pola pikir. Itu berarti Tuhan makin besar dalam diri kita. Increase gitu ya ngomongnya. Tuhan makin besar dan kitanya makin kecil. Nah, jadi hamba adalah satu sikap yang siap sedia dikosongkan oleh Tuhan dan diisi oleh Tuhan. Tanpa pengisian oleh Tuhan, kita nggak bisa ngosongin. Jadi Tuhan tidak ngomong aja, udah mati kita. Ya, Tuhan nggak bicara, itu kita udah mati. Jadi ada ayat lain, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini loh pengisiannya. Ya, jadi manusia hidup
Bukan roti saja, firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya kalau Tuhan tidak ngomong sama kita, habis kita. Ya. Nah, jadi hamba dan sahabat ada di dalam ayat ini. Dia semakin besar karena kita sahabat dari Tuhan. Terus diberitahukan rema-rema, pengertian, pengajaran mengalir masuk, dia semakin besar. Nah, aku harus semakin kecil. Nah, itu sifat kehambaannya harus keluar. Aku semakin kecil. Jadi harus terus dibuangin. Sesuai dengan pengisian itu. Ya, seperti gelas, ada air kotor, kalau dituangin air bersih terus dituangin gak berhenti-berhenti, akhirnya yang kotornya keluar. Jadi gelasnya bisa bening begitu ya. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Ya. Oke. Teman-teman pasti ingat. Gadis bodoh. Gadis bodoh dia bawa pelita tapi pelitanya padam. Ya. Dia tahu firman. Dia pun melakukan firman. Ya. Dan di sini dikatakan pelitanya padam. Itu orang baik, orang Kristen. Dia masih gadis dikatakan. Ya, jadi dia masih pegang teguh Tuhan Yesus benar-benar. Cuman hidup tanpa keintiman dengan Tuhan. Pelita padam. Ya, tidak diisi. Ya, itu lambang-lambang seperti gadis bodoh, hamba, dia pelaku firman tapi bukan pelaku kehendak Tuhan. Ya, dia nggak ngerti. Itu lambang-lambangnya seperti itu. Bahkan lebih ekstrimnya bisa juga dia pelaku firman, dia melakukan itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk kehendak Tuhan, tapi untuk kehendak pribadi. Seperti di awal saya ngomong, untuk keuntungan pribadi, untuk gini, untuk gitu, banyak sekali. Banyak sekali orang manfaatkan firman itu. Bahkan banyak kalau YouTuber, dia bikin konten supaya menarik, dia bikin konten-konten yang nyeleneh, yang aneh-aneh, bahkan cenderung menyesatkan. Wah, itu kalau di internet laris, YouTube-nya bisa meledak dia. Ya, tapi itu menyesatkan, dia suka banget. Banyak sekali. Nah, jadi sekali lagi, hamba dan sahabat itu adalah lambang untuk dalam konteks melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi kita sebenarnya itu anak, gitu kan? Kita anak terang gitu ya. Nah, jadi mapnya, petanya begini. Waktu kita lahir baru, kita anak-anak Tuhan. Cuman dalamnya kita kan masih serigala. Ya. Begitu convert, kita domba, tapi dalamannya masih serigala. Nah, justru harus dimuridkan. Makanya Tuhan ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Nah, dimuridkan. Nah, semuanya untuk menuju satu visi, menjadi serupa dengan Tuhan. Kita kembali kepada ciptaan awal. Nah, di dalam murid itu kan ada pengajaran. Namanya murid, sekolah gitu ya. Nah, di dalam murid itu baru ada namanya hamba dan sahabat di dalamnya. Nah, itu kata-kata yang gampang kita ingat. Kita anak Tuhan, supaya menjadi rancangan semula, visi Tuhan menjadi serupa dengan Dia, kita harus jadi murid. Ya, gurunya siapa? Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ya. Jadi murid. Nah, di dalam murid itu sikapnya itu ada hamba dan sahabat. Siap dikosongkan untuk diisi oleh Tuhan. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Dan itu OTW menuju keserupaan dengan Tuhan. Itu visi dasar kita. Ya. Nah, Tuhan tidak mau kita cuman lakukan perintah gitu ya, tanpa ngerti Dia, tanpa pengenalan nama Dia. Sebatas hamba tok, Dia nggak mau. Gitu loh.
Dia maunya hamba dan sahabat itu berjalan berdampingan. Jadi waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita itu kenal Tuhan. Gitu ya. Jadi yang diburu itu sebenarnya pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuat kita taat. Ya, pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita taat. Pengertian akan Tuhan, firman itu yang membuat kita taat. Firman Tuhan jelas, berbuah. Syaratnya, dengar, mengerti, maka berbuah. Nah, itu Matius udah ngomong kayak gitu. Dengar, mengerti, berbuah. Berbuah adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan firman dengan pengertian. Presisinya persis seperti yang Tuhan maui. Di sana nggak ada kata ketaatan. Dengan mengerti berbuah, nggak ada kata ketaatan. Tapi berbuah itu taat perintah Tuhan loh. Tapi berbuah adalah hasil dari pertobatan, mengerti. Taat belum tentu hasil dari pertobatan. Bisa juga kepepet, oh iyalah taatlah kepepet, aku biar lolos. Taat. Ada tobatnya? Enggak. Bisa juga nanti kalau udah kembali enak, kumat lagi. Bisa. Karena enggak ada pertobatan. Tapi kalau dengar ngerti berbuah, itu hasil dari pertobatan. Ya, itu bisa persentase besarnya itu permanen karena itu perubahan pola pikir. Buahnya itu terus karena sudah bertobat, perubahan pola pikir. Ya. Nah, ini intro. Sekarang kita masuk dalam hamba. Ya. Hamba adalah lambang mengosongkan diri. Membuang manusia lama untuk diisi oleh Tuhan. Ngisinya ya pengenalan akan Tuhan. Yaitu pengertian akan firman-firman. Rema, pewahyuan. Nah itu ceritanya. Kita baca ya. Ini kita dicontohkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini Tuhan Yesus ngasih contoh ke kita. Ya, dia mengosongkan dirinya. Apa maksudnya mengosongkan dirinya? Ya, dia merendahkan dirinya. Nah, jadi keinginan dia, muatan dia tidak pakai. Ya, dia tidak pakai. Dia menghambakan kepada Bapa. Yaitu apa? Perintah Bapa. Karena Bapa mengutus anak untuk ke dunia menebus dosa semua umat manusia yang mau. Ya. Nah, seperti ini. Jadi hamba adalah pengosongan diri, perendahan diri. Supaya kehendak Tuhan masuk. Baru ada namanya ketaatan. Kalau tidak ada pengosongan diri, tidak ada perendahan diri, tidak bisa masuk itu kehendak Tuhan. Dan kalau tidak bisa masuk kehendak Tuhan, tidak ngerti pengajarannya, taatnya nggak ada. Taat sama yang mana? Tidak bisa taat ambil firman, taat buta, tidak bisa. Ya, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, tahu dari mana Tuhan Yesus harus taat mati sampai di kayu salib? Tahu dari mana? Ya dari Bapak ngomong. Ya, Yesus nanti kamu ke dunia, kamu nanti tebus semua dosa umat manusia, mati di kayu salib. Nah, baru itu taat bisa dijalankan. Lah kalau nggak dengar perintahnya, terus taatnya taat yang mana? Nah, ini gambaran hamba. Ini nggak bisa hilang hamba.
Ini dibawa seterusnya. Ya. Di depan Tuhan kita harus siapkan diri, pengosongan dan perendahan diri. Baru bisa mengalir itu air hidup dari Tuhan. Jadi kalau orang nggak ada haus dan lapar akan Tuhan, itu tandanya orangnya itu nggak siap pengosongan diri, perendahan. Jadi orang yang mau pengosongan diri, orang mau perendahan diri di hadapan Tuhan, itu dia yang benar-benar mau diisi. Karena ngerti, aku mau diisi. Aku siap rela kehilangan keakuannya yang Tuhan tidak suka. Nah, yaitu melalui posisi Maria. Baca firman setiap hari, dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama Roh Kudus. Kan begitu. Ya toh? Tapi kalau keakuannya tinggi, kan dia tidak butuh firman Tuhan. Aku tiap hari berbuat baik, tidak melukai orang. Aku nggak nyakiti orang. Padahal di pinggir-pinggirnya sakit hati banget sama dia. Nggak tahu dia. Yang tahu cuman Tuhan. Yang tahu ngosongin diri. Yang sekarang kita mau dicongkel, dikikis, diambil dari kita yang mau dibuang. Yang tahu cuman Tuhan. Yang ngasih kekuatan cuman Tuhan. Kita tidak bisa ngosongin diri. Pasti tidak bisa. Semua jalan kita kirain yang kita sudah tempuh, yang kita putusin, kita kirain itu pasti terbaik. Gua udah pilih, udah pikirin ini terbaik. Semua manusia naturalnya begitu. Kebenarannya tinggi sekali, keakuannya. Itu natural manusia. Arahnya ke sana. Gitu ya. Titus 2 ayat 12 dikatakan gini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, Titus ini juga. Ia mendidik kita. Ia mendidik kita. Kalau dia ngomong dia mendidik kita, kita murid bukan? Murid. Kalau nggak mau belajar ya bukan murid. Kalau mau belajar itu murid dan pasti terima didikan. Ya, didikan selalu nggak enak. Didikan selalu tidak enak karena untuk mengusir kebodohan kita. Dan kebodohan kita itu yang kita agung-agungkan kita itu hebat. Nah itu kebodohan kita di depan Tuhan. Tapi menurut kita gua hebat. Kebalik banget. Menurut Tuhan lu bodoh, itu lu bodohnya. Lah itu hebatnya gua Tuhan. Nah begitu. Nah Tuhan ngomong dididik apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah sekarang begini. Mendidik itu macam-macam caranya. Tapi targetnya kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini baru keinginan loh. Belum dibuai. Baru timbul keinginan, Tuhan tidak mau. Jangan ada keinginan. Nah, didikan itu kan ada level-levelnya. Seperti di sekolah. Ya. Jadi bisa melalui pengajaran-pengajaran. Tapi kalau nggak mau pengajaran-pengajaran, berarti Tuhan berbicara melalui banyak situasi. Ya, bahkan tingkatannya bisa semakin nggak enak, gitu ya. Karena kenapa? Karena kita suka cinta banget sama duniawi, susah melepaskannya, sehingga Tuhan pun mendidiknya dengan berat, karena kita yang memegangnya terlalu kencang itu. Duniawiannya. Nah ini mana bisa mempunyai sifat penghambaan. Emang gampang ngomong hamba Allah. Ya toh? Kita kan suka banget yang namanya duniawi itu suka. Gitu ya.
Baru ngomong hamba aja berat, gimana ngomong sahabat juga. Nah ini dua-duanya harus jalan. Hanya Tuhan yang bisa ngasih kekuatan. Sehingga keinginan-keinginan keduniawian kita itu, yang tingkatannya dulu itu tinggi, pelan-pelan dikikis. Dialihkan kepada keinginan-keinginan rohani, pengenalan akan Dia. Nggak bisa langsung. Dikikis pelan-pelan gitu loh. Ya dengan belajar firman. Kalau nggak pernah belajar firman, menghindari didikan terus, hidup semau gue, ya berat. Tapi kita yang rugi. Karena kita akan melewati tahun-tahun sia-sia. Dan ujungnya kita balik lagi juga sama Dia. Rugi bahkan. Kita ngalami benjol kanan, benjol kiri kan tidak mau dong. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. No. Kamu itu bersih karena firman Tuhan yang kukatakan. Berarti kita harus dengar. Kita membersihkan diri kita dari keinginan-keinginan keduniawian, kotoran semua. Tidak bisa. Itu kita banget. Nah, salah satu yang bisa membersihkan kita itu cuma firman yang kita dengar, yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang memberi kita hidup, itu yang membersihkan kita. Jadi kita mau hamba, gua mau dikosongkan, tapi nggak kejar Tuhan, nggak pernah dengar firman, bahkan nggak pernah terima firman rema dari Roh Kudus yang kita dengar di dalam hati itu, nggak pernah, ini nggak bisa bersih. Jadi perlu kekuatan supranatural dari Tuhan melalui firman itu, melalui Roh Kudus itu yang membersihkan di dalam kita. Kefasikan dan keduniawian itu harus dikeluarkan oleh firman yang hidup. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa lewat proses, tanpa lewat posisi Maria, dengar-dengaran nama firman, mustahil kita bisa membersihkan diri kita sendiri. Tidak bisa. Firman Tuhan tidak ngomong. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2, itu persembahan di perjanjian baru. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup sebagai persembahan yang sejati, ibadah yang sejati ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, itu berbicara pengosongan diri. Nah, waktu kita bersih, waktu kita dikosongkan oleh Tuhan dan diisi oleh kehendaknya, pewahyuan rema dan lain-lain, itu adalah persembahan pada Tuhan. Itu adalah persembahan hidup kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jadi hidupnya hamba dan sahabat itu penuh dengan persembahan kepada Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia itu persembahan, itu ibadah yang sejati. Tanpa itu semua, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita udah naruh kolektor. Bukan berarti kita nyumbang gereja itu udah mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Ya, banyak orang mikir udah berjasa besar kalau sudah memberi, nyumbang gini gitu. Itu salah sama sekali. Kita ditebus darah Yesus yang mahal. Itu hidup kita penuh, kita tidak ada hak. Cuman kita harus merelakan, menyerahkan, mengambil rupa kita jadi hamba, merendahkan diri supaya Dia yang isi. Jadi hidup kita, apa yang kita berbuat, apa yang kita katakan, itu semua dari Tuhan. Kita hanya menggemakannya. Itu namanya ibadah yang sejati, persembahan kepada Tuhan. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan. Yang berarti sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Karena persembahan pada Tuhan tidak bisa sesuai dengan selera kita. Apa yang kita maui, tidak.
apa yang Tuhan maui. Ya. Jadi itulah pentingnya pengosongan diri dan pengisian diri. Hamba dan sahabat itu adalah seperti mata uang. Sisi kiri dan sisi kanan. Dia barengan. Pengosongan diri itu sangat penting. Muatan-muatan diri yang lama itu yang membawa kita kepada kebinasaan. Tadi sudah dibilang, kefasikan, keinginan-keinginan keduniawian. Itu musuh Tuhan semuanya. Roma 8 ayat 6 dikatakan gini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini keinginan daging itu dari dulunya. Sebelum kita tobat pun keinginan daging ada. Bahkan sudah tobat pun keinginan daging ada. Sudah lahir baru pun keinginan daging ada. Perseteruan sama Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau kosongkan di dalam diri kita. Dan digantikan dengan keinginan roh. Keinginan itu adalah start awal. Sebelum segala sesuatu itu harus ada keinginan dulu. Baru dibuai. Dan keinginan ini menentukan arah yang kita lakukan. Arahnya kemana? Itu dari keinginan. Jadi dari awal kalau keinginannya sudah buruk, udah nggak ngomong yang lain-lain. Udah pasti selanjutnya langkah-langkah berikutnya itu adalah pembuahan keburukan itu. Nah, keinginan daging adalah maut. Nah, inilah. Bisa nggak mengabaikan keinginan daging? Oleh kekuatan sendiri nggak bisa, karena itu kita. Jadi perlu keinginan roh yang masuk. Yang kita entertain keinginan roh. Sehingga keinginan daging itu tidak terentertain maksudnya. Jadi kalau kita lawan, kita frustrasi. Karena itu daging kita. Tapi kita harus yang kejar itu keinginan roh. Kerohanian itu kita kejar, otomatis nanti keinginan kedagingan itu turun dengan sendirinya. Jadi kita tidak bertempur, tetapi kita kejar Tuhan. Nanti oleh kekuatan Tuhan dan semuanya oleh Tuhan, itu keinginan daging akan semakin terkikis di dalam hidup kita. Tanpa persekutuan intim dengan Tuhan, itu mustahil dilakukan. Karena itu semua adalah oleh kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Dan kita tidak senang. Pasti tidak senang dengan keinginan roh itu. Pasti tidak senang. Daging kita teriak. Bukan berarti udah denger gini terus habis itu selesai terus semuanya bisa terlakukan. Tidak. Besok masih kita mengentertain keinginan daging. Kalau nggak benar-benar bina hubungan bergaul intim karib dengan Tuhan. Jadi hamba dan sahabat tidak bisa. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tuhan udah ngomong tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seperti tadi dibilang, persembahan hidup tubuh kita, perbuatan dan perkataan, ya, yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau hidup di dalam daging, kita mengentertain daging itu. Hidup kita adalah perseteruan terhadap Allah. Tapi kadang kita tidak ngerti. Kita nggak mau intim, nggak mau kejar Tuhan. Doa-doa kita tetap aja minta Tuhan berkati. Tetapi posisi kita lagi berseteru dengan Tuhan. Jalannya lewat mana Tuhan memberkati? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Di sini diomong. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tidak di-entertain keinginan dagingnya. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam kita. Kenapa? Roh Allah di dalam kamu kenapa? Karena roh Allah itulah yang memberikan dorongan keinginan. Yaitu keinginan roh. Oleh Roh Kudus. Dan kita mengentertain menanggapi keinginan roh. Sehingga terabaikan keinginan kedagingan. Sehingga kedagingan tidak dibuai. Sehingga kita melakukan apa yang Roh Kudus maui. Itu tandanya kita mengentertain roh. Tandanya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Lah kalau tiap hari mengentertain daging, mengabaikan roh. Udah dinilai sendiri. Masih ada Roh Kudus atau benar-benar kedagingan, Roh Kudus tidak ada, orang itu belum lahir baru, atau sudah lahir baru tetapi dia mengabaikan semua perkataan Roh Kudus sehingga Roh Kudus tidak bersuara lagi. Ya, dan dikhawatirkan kita juga nggak tahu, nggak bisa menghakimi apakah secara tidak sengaja dia bisa menolak Roh Kudus dan Roh Kudus keluar dari tubuhnya. Mungkin sekali. Tapi kan tidak ada yang tahu. Banyak orang yang Kristen, ya, bahkan bisa bahasa roh dan lain-lain, tapi hidupnya full di dalam kedagingan yang dia entertain. Dia tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak mau hidup intim sama Tuhan. Posisi Maria tidak mau. Gimana bisa pengosongan diri? Jangan ngomong sahabat. Sulit rela untuk melepaskan kedagingan kita. Itu paling sulit. Nggak rela kita. Ya oke, hamba sampai di sana. Sekarang kita lihat sahabat. Karena hamba itu juga banyak sekali. Kalau firman-firmannya terus dibagikan, ya nggak kelar-kelar. Nah, intinya seperti itu. Terus kita masuk kepada sahabat. Sahabat adalah pengisian diri. Ya, pengisian diri udah pasti tahu. Bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Kalau intim itu seperti suami istri, dia akan membuahkan. Yaitu berbuah, hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah buah-buah roh. Ya, seperti pasangan intim ada yang benih-benih ditanam sehingga membuahkan. Kalau di dalam keluarga ada anak begitu ya, buahnya ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini ada satu firman, tak bagikan ndak, tak bagikan ndak. Kalau ndak tak bagikan, tapi ini ada firmannya gitu ya. Yang nyangkut. Jadi akhirnya oke lah saya bacakan ya. Teman-teman dengerin, ini penting sekali. Masih di Yohanes 15. Kita mundur. Tadi 14, 15, 16. Kita mundur 13-nya. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang lebih besar memberikan nyawa untuk sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ya. Kasih siapa yang memberikan nyawa? Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Nebus untuk sahabat-sahabatnya. Dia mati di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya. Yang jadi ganjelan saya. Hamba tidak dikatakan. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk hamba-hambanya. Tapi untuk sahabat-sahabatnya. Nah jadi jelas. Posisi kayak gadis bodoh ketinggalan gak ikut diangkat. Jelas kan? Nah jadi Tuhan Yesus mati bukan untuk semua orang Kristen. Tetapi untuk sahabat-sahabatnya saja. Bukan Tuhan tidak menawarkan. Tuhan pasti adil. Semua dikasih penawaran. Cuman yang hamba tidak terima benefit itu.
Karena dia katakan mati hanya untuk sahabat-sahabatnya. Berarti nggak ada tawar-tawaran lagi. Harus jadi sahabat Tuhan. Kalau tidak jadi sahabat Tuhan berarti auto sahabat dunia. Nggak usah ngomong dunianya. Tidak jadi sahabat Tuhan itu berarti auto sahabat dunia. Otomatis sahabat dunia. Itu auto. Coba aja. Orang Kristen lahir baru gebu-gebu. Terus jangan senggol-senggol firman, jangan gini, jangan gitu. Coba lihat, sama dengan orang dunia. Nah, di ayat 14 baru dikatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan mati buat siapa? Buat yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan gimana? Perintah Tuhan yang dia ngerti. Yang di ayat 15 dibilang, aku sudah memberitahukan kepada sahabatku. Apa isinya? Ayat 16, bukan kamu memilih aku memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Apa yang diberikan itu rema pengajaran pewahyuan. Sehingga ayat 16 keluar. Menghasilkan buah. Itu sahabat. Hamba tidak menghasilkan buah. Kalau ketaatan buta itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau melakukan firman buta tanpa pengertian itu bukan melakukan kehendak Tuhan. Orang berbuah itu buahnya juga bukan dari diri sendiri. Namanya buah-buah roh. Itu juga dari Tuhan. Baru bisa berbuah. Mendengar dan mengerti maka berbuah. Buah itu tetap. Artinya apa? Permanen. Artinya apa? Perubahan pola pikir. Aku udah gak doyan lagi. Itu namanya pertobatan permanen. Perubahan pola pikir. Aku udah gak suka lagi. Aku sudah beda. Bukan dipaksa. Ketaatan dipaksa. Pakai kekerasan. Itu bukan tipenya Tuhan. Orang kekerasan dipaksa tanpa ada kerelaan, tanpa ada pertobatan. Itu percuma. Banyak pembantu dan lain-lain karena duit, karena gini, karena gitu. Bisa juga dia taat pada kita, tapi dia maki-maki dalam hatinya. Tuhan tidak mau gitu. Nah sekarang dari sahabat yang di awal ini, kita udah tahu. Sahabat penting banget itu intim sama Tuhan. Di posisi Maria jadi sahabat itu super sangat penting. Yohanes 8 ayat 35 dikatakan gini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya apa? Hamba tidak ada keintiman sama Tuhan. Hamba itu di luar rumah. Boto aja panggil. Angkat ini. Bersihkan ini. Ini itu. Dia nggak mau tahu atau nggak perlu tahu juga yang lain-lain. Ini nggak ada keintiman. Gitu loh. Tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu berbicara keluarga, berbicara keintiman, berbicara ada relationship hubungan. Gitu, anak. Gitu ya, beda. Makanya kita anak, kita itu jadi murid supaya menjadi serupa dengan bapak kita. Tapi kita anak, tapi bapaknya gitu mulia, gitu bagus. Anaknya dalamannya serigala semua. Gimana nggak harus berubah? Harus berubah. Jadi ingat teman-teman sama firman perumpamaan si bungsu. Bapak di dalam perumpamaan itu kesepian. Tidak ada sahabat. Anaknya harusnya jadi sahabat di dalam rumah. Anak harus tetap di rumah. Hamba di luar. Pas lagi butuh ambilkan pakaian. Si bungsu kembali.
Nah, baru panggil hamba masuk. Bapak kesepian di rumah, tidak ada sahabat. Si sulungnya kehilangan bapak, kehilangan Tuhan di pelayanannya di luar rumah. Tidak ada keintiman dengan bapak. Tidak ada keintiman dengan Tuhan. Bisa itu lambang gadis bodoh. Si sulung. Aku nggak pernah melanggar perintah bapak. Gitu ya. Tapi dia di luar rumah terus. Nggak ada hubungan intim sama Tuhan. Nah, si bungsu ini pernah tinggal di rumah lama terus kabur. Kenapa dia tinggal di rumah lama? Keintiman, mau denger-denger sama Tuhan. Kenapa? Dia mau duitnya, dia mau warisan. Makanya dia deket bapak, tinggal di rumah. Begitu berkatnya diberikan, warisannya diberikan, dia tidak siap. Langsung dia keluar rumah. Gara-gara berkat yang besar itu dia hilang keintiman dan dia tidak mau jadi sahabat Tuhan. Dia jadi sahabat Mamon, di mana Mamon bisa meluluskan keinginan kedagingannya. Jadi sebenarnya si bungsu itu tidak pengosongan diri. Kedagingannya masih banyak, cuman dia memanfaatkan Tuhan supaya memberkati dia. Jadi waktu berkat itu masuk datang, dia meninggalkan rumah bapak. Bapak kembali kesepian. Ini perlambang ya. Tuhan itu sempurna sebenarnya ya. Nggak kesepian. Cuman ini lambang aja ya. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita itu benar-benar mau intim sama Tuhan. Betapa senangnya Tuhan. Tuhan udah ngasih perumpamaan itu loh. Bayangin sukacitanya di surga Tuhan itu. Lihat kita rajin di posisi Maria. Dengar-dengeran sama Tuhan. Kita kejar sama firman. Jadi kita mengabaikan keinginan kedagingan. Bayangin betapa senangnya Tuhan di surga. Bukan tiap hari kita hidup keinginan keduniawian di otak kita. Mau ini, mau itu, gini gitu. Tapi kita doa, kita bisa memanfaatkan Tuhan untuk keinginan-keinginan keduniawian kita. Tuhan tidak mau. Jadi jelas antara hamba sahabat bedanya dan ujung-ujungnya 16 menghasilkan buah. Kita lihat ya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh itu bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Ini kan kejadian jarang banget ya. Yang nggak mengalami kematian, yang diangkat itu kan cuman Elia, Henokh gitu ya. Yang hidup-hidup diangkat. Dan di sini nggak ada banyak keterangan tentang Henokh. Cuman satu aja, udah cukup mewakili semuanya. Bergaul dengan Allah, udah cukup. Dan itu bukan cukup lagi, itu mah super duper banget. Diangkat hidup-hidup. Orang rapture itu kita masih nungguin, ini udah rapture duluan. Cuman satu, nggak usah cerita panjang-panjang, tebel-tebel. Bergaul dengan Allah, itu kunci. Tuhan udah jelasin, bergaul dengan Allah apa ya? Hanya satu yang perlu. Maria mengambil bagian yang terbaik. Duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya satu yang perlu. Bergaulah dengan Allah. Duduk dekatnya. Terus dengarkan. Terus. Tidak berhenti. Dengarkan. Nah kan banyak orang ngabaikan ya. Ya semoga di RA tidak diabaikan terus diperjuangkan ya. Ini udah tahunan kita ngomong posisi Maria. Tahunan posisi Maria. Tapi apakah benar yang mendengarkan dari banyak sudut terus rajin ngejar Tuhan di posisi Maria? Nggak usah angkat tangan ya.
Jadi waktu mendengarkan di posisi Maria tadi pengisian terjadi, Tuhan memberitahukan ya sahabatnya, terus menghasilkan buah ya. Waktu di posisi Maria, waktu pengajaran, waktu rema diberikan, waktu pewahyuan diberikan, itu adalah material daripada iman. Iman timbul oleh pendengaran. Material iman itu ya perkataan Tuhan sendiri. Dan nanti Tuhan balik, Tuhan cuma cari iman yang merespon perkataan dia. Yang menyimpannya, gimana menyimpannya? Ya bertobat itu menyimpan. Kalau dilupakan, belum bertobat, nah itu berarti tidak menyimpan. Menyimpannya adalah bertobat, pola pikir berubah. Itu firman nempel di otak kita. Itu namanya nyimpan firman. Ada di hati dan pikiran yang merubah kita. Jadi jangan remehkan di posisi Maria loh, dengar-dengaran. Itu material iman, itu yang menentukan nanti diangkat atau enggak waktu rapture. Dan hanya satu yang perlu, menerima itu, ya. Tetapi ingat, supaya nempel, mengerti itu harus direnungkan, didengar tok enggak bisa. Harus direnungkan. Jadi di dalam posisi Maria itu mendengar dan merenungkan. Ya. Persis Raja Daud sudah memberikan guide-nya. Ya, di perjanjian lama ini sudah memberikan. Mazmur 49 ayat 4 dikatakan gini. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Kenapa Daud berkenan? Banyak faktornya. Bukan main kecapinya bagus toh. Pujian penyembahan bagus toh. Tetapi kecintaan akan firman-Nya itu luar biasa. Dan sini yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Jadi waktu menerima supaya itu tersimpan di dalam kita permanen, itu harus memberikan pengertian, merubah pola pikir kita, jadi itu nempel. Dan itu buahnya tetap. Itu berarti pertobatan. Wes, ini mau terakhir, tambahan aja ya, untuk meneguhkan. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan. Ini contoh sahabat Tuhan, Abraham, bapak orang beriman. Ya, Tuhan mau berbuat aja, Tuhan mikir-mikir. Aku berbuat ini langsung apa ngomong sama Abraham ya? Ngomong dulu lah. Nah ini Tuhan loh. Nggak ngomong pun nggak dosa loh dia. Tapi dia ngomong mikir-mikir, apakah Abraham tak kasih tahu enggak ya? Nah gitu. Ya. Terus Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat jadi saudara di dalam kesukaran. Bayangin kalau kita bersahabat sama Tuhan Yesus. Waktu kita susah, dia jadi saudara. Lebih dekat lagi daripada sahabat. Saudara itu sepenanggungan, saudara daging. Kalau di dalam kehidupan kita nih ya, adik kakak gitu kan ya, saudara ya. Saudara daging lah, related yang inti, yang dalam gitu ya. Bayangin kalau kita sahabat sama Tuhan Yesus. Tuhan, Allah, pemilik alam semesta. Waktu kita dalam kesusahan, dia jadi saudara kita. Bayangin. Ya, apakah dia berpangku tangan, diem tok? Enggak. Ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Auto. Persahabatan mau Allah apa dunia? Auto. Gak bisa
dua-duanya di kaki, nggak bisa. Kalau persahabatan dengan dunia, mencintai dengan jiwa, auto musuh Allah. Kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, auto kita musuh dunia. Tidak bisa kaki kita di dua itu. Salah satu. Itu firman Tuhan yang ngomong. Jadi kalau kita tidak memburu pengenalan akan Tuhan, tidak mau bergaul akrab intim dengan Tuhan, tidak mau di posisi Maria, kita itu auto musuh Allah, auto bersahabat dengan dunia. Oke, firman Tuhan selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.